Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap Dewan Manajemen Kampus IKMI Rizkina Cikarang Bekasi. Yang saya hormati segenap dosen dan pengajar Kampus IKMI Rizkina Cikarang Bekasi. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman saya angkatan Mei 2012 IKMI Rizkina Cikarang Bekasi dan seluruh mahasiswa IKMI Rizkina Cikarang Bekasi. Tidak lupa juga kepada pengguna YouTube yang sengaja ataupun tidak sengaja membuka video yang saya unggah kali ini. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga sampai pada hari ini, sampai pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan yang begitu indah ini. Sholawat serta salam tak lupa juga kita junjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita, yang membawa umatnya dari zaman kebodohan, dari zaman kebobrokan menuju zaman yang terang benderang ini, yang sangat penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Baik, untuk video kali ini adalah video kedua yang saya unggah. Saya akan mengulas tentang kewirausahaan. Video ini saya unggah karena untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, maksud saya, sebagai syarat keikutsertaan tugas akhir. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurhayati. Saya lahir di Tegal pada tanggal 6 Mei 1990. Saat ini saya bekerja di PT Kosin Indonesia yang berada di kawasan industri Jababeka 2. Saya adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara. Dari pasangan ayah Ahmad Rifai dan ibunda Sofatun. Saat ini saya adalah mahasiswa IKMI Rizkina Cikarang Bekasi, jurusan Sistem Informasi. Mungkin saya akan sedikit menceritakan bagaimana saya bisa berlabuh di kampus ini. Awalnya saya setelah lulus dari salah satu sekolah SMA di Tegal, yaitu SMA Negeri 1 Selawi. Saya lulus pada tahun 2008. Sebelumnya keinginan saya adalah setelah lulus saya akan langsung kuliah. Akan tetapi keadaan ekonomi yang membuat saya belum bisa melanjutkan pendidikan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari pekerjaan, yaitu ikut kakak saya di Cikarang ini. Alhamdulillah saya dapat kerja di PT Mattel Indonesia yang berada di kawasan Jababeka juga. Saya bekerja di PT Mattel sebagai perusahaan produksi mainan anak-anak, yaitu Barbie, selama 10 bulan. Kemudian setelah habis kontrak, saya melanjutkan ke PT Yamaha Motor Manufacturing West Java selama 2 tahun, dan saya mendapatkan sangat banyak pengalaman dari atasan saya, dari teman-teman saya, dan semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi ke depannya. Setelah habis kontrak di PT Yamaha Motor, kemudian saya melanjutkan mencari pekerjaan juga di
PT Automotive System Bitmoto, yaitu PT Asmo Indonesia yang berada di kawasan industri MM 2100 selama 2 tahun. Dan kenapa saya bisa masuk ke kampus IKMI Rizkina ini adalah kebetulan pada saat saya bekerja di PT Asmo, yaitu sekitar tahun 2012 maksud saya. Kebetulan saya mendapatkan sistem kerja sistem off, jadi 4 hari kerja 2 hari libur. Saya merasakan keboringan karena kebanyakan libur mungkin. Jadi setelah di sini saya langsung berpikir untuk mencari perguruan tinggi yang di sekitar dekat dengan pekerjaan saya dan tidak membuang banyak biaya. Karena yang pertama, tujuan saya untuk kuliah adalah saya ingin mendalami ilmu komputer yang mungkin dulu saya bercita-cita untuk bisa menjadi pekerjaan saya adalah di dunia ini. Kemudian saya mencari-cari dari berbagai beberapa perguruan tinggi yang saya coba. Saya datang ke sana dari beberapa, dan saya kemudian saya bertanya kepada teman saya yang kebetulan dia adalah mahasiswa IKMI. Di sini saya menginterogasi dia, dan alhamdulillah saya berpikiran, wah ini adalah kampus yang mungkin cocok dengan saya, dengan biaya yang sangat terjangkau dan waktu kuliah yang sangat bisa diatur dengan pekerjaan saya gitu. Jadi saya tidak akan mengesampingkan pekerjaan, juga tidak akan mengesampingkan kuliah saya. Jadi keinginan saya adalah agar bisa sinkron begitu. Jadi pada bulan Mei 2012 kemarin saya masuk bergabung di kuliah di IKMI Rizkina Cikarang Bekasi. Sampai hari ini bulan Juni, jadi sekitar 2 tahun lebih 1 bulan saya masih berada di IKMI, dan sekarang adalah tinggal beberapa langkah lagi yang harus saya jalani, yaitu tugas akhir, dan semoga semuanya berjalan dengan baik sampai wisuda nanti, insya Allah, amin. Baik, untuk video kali ini yaitu tentang kewirausahaan. Seperti kita tahu, saya ambil dari Wikipedia bahwa wirausaha atau entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi bisa berupa ide inovatif, peluang, cara-cara yang baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhirnya adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko dan atau ketidakpastian. Ya, resiko. Mungkin banyak sekali pengalaman saya di sini adalah menjadi seorang buruh ya, dari satu pabrik ke pabrik yang lain. Saya melihat di sini, khususnya di kawasan Bekasi ini, itu mayoritas pekerjaan dari kita adalah seorang buruh. Mungkin ada ratusan perusahaan yang ada di sini, dan mereka pasti mempunyai karyawan yang mungkin lebih dari 100 orang. Bisa dibayangkan ya. Apalagi kalau misalkan demo karyawan itu sangat banyak sekali ya, para buruh bisa lihat di Indonesia ini, karena mayoritas perusahaan dari asing, yaitu Jepang ataupun Cina, Korea, itu berlabuh di sini, di sekitar Bekasi dan Jakarta, yaitu kawasan Pulau Gadung. Ada beberapa kawasan juga di Bekasi ini. Dan ini adalah mungkin
penduduk Indonesia yang berpikiran untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka, yaitu mereka setelah lulus yaitu bukan mengabdi sebenarnya, tapi mencari penghidupan yang layak bagi mereka, yaitu dengan merantau ke sini, mencari pekerjaan yang layak yang bisa memanfaatkan ijazah kami yang dari SMA itu, yaitu bekerja di sini di perusahaan-perusahaan Jepang dan perusahaan orang asing, sehingga kita semua, mereka berpikiran ya, dengan bekerja di sini, dengan menjadi buruh di sini, bisa mendapatkan penghidupan yang lebih layak, mendapatkan penghasilan untuk kehidupan kita gitu. Jadi yang saya lihat adalah kebanyakan dari mereka adalah para buruh. Tapi tidak banyak juga dari mereka para karyawan yang sekarang ini sudah mulai beralih ke berwirausaha. Salah satu penyebabnya adalah mungkin karena kebosanan atau faktor ya sudah bosan untuk menjadi karyawan di sebuah perusahaan, makanya ingin mengembangkan diri di luar. Dari seorang bawahan mungkin bisa menjadi seorang atasan. Ini adalah suatu motivasi terbesar bagi seorang wirausaha ya. Tidak akan selamanya kita harus berada di bawah ya. Karena yang saya lihat, yang saya praktekkan di sebuah perusahaan itu, yang pertama masuk adalah para operator. Dan menjadi operator itu tidak cukup hanya 1 tahun 2 tahun, bahkan ada yang mungkin lebih dari 10 tahun menjadi seorang operator, seorang bawahan yang paling bawah di sebuah perusahaan. Ini sangat-sangat miris sekali, karena mereka para atasan juga mempunyai penilaian yang berbeda-beda ya. Untuk menaikkan jabatan mereka pun harus melalui evaluasi yang benar-benar sangat ketat, dan mungkin bagi orang-orang yang berpikiran bekerja seperti ini cukup, alhamdulillah mendapatkan gaji yang sama dengan mereka gitu kan, karena tidak tergiur dengan jabatan-jabatan yang tinggi, karena mereka terlalu pasrah. Jadi yang mungkin menikmati masa-masa menjadi buruh gitu, bekerja kalau pagi sampai malam kalau lembur, kemudian bekerja misalkan shift 2 itu dari malam ke pagi, itu ya demi menghidupi keluarga mereka. Yang saya bilang adalah tadi, wirausaha itu membutuhkan suatu kemantapan, yaitu untuk menghadapi sebuah risiko ya. Banyak orang yang selalu beranggapan bahwa untuk memulai usaha mandiri itu sesuatu yang riskan, sesuatu yang cenderung penuh resiko, karena begitu kejamnya dunia bisnis di Indonesia, apalagi bersaing dengan orang-orang asing. Karena akibatnya mereka takut dengan resiko. Banyak orang yang menjadi kesulitan untuk bisa memulai suatu usaha. Itu sebab ibarat kata, karena kesulitan itu mungkin mereka mencari orang yang bisa kita anggap sebagai panutan. Ibarat orang buta dituntut orang buta. Jika memang mulai suatu usaha itu sesuatu yang riskan, tentu dunia ini sepi dari para pengusaha, para penjual, pasar-pasar, dan pusat pembelanjaan lainnya. Pada kenyataannya sepanjang tahun ini selalu bermunculan pengusaha baru yang melejit, yang sukses, yang begitu dengan cepatnya gitu, dan dibangun pusat-pusat perbelanjaan, toko-toko di pinggir jalan, produk-produk baru yang bermunculan. Ini menandakan bahwa dunia usaha terus bergeliat sepanjang siang dan malam. Orang-orang yang mengatakan bahwa usaha itu penuh resiko karena ada beberapa alasan utama bagi mereka. Seperti mungkin saya sendiri juga berpikiran seperti itu ya, karena di usia saya yang 24 tahun ini, saya juga mungkin berpikiran untuk
ingin membangun sebuah usaha tapi karena mungkin ada banyak kendala ya, sebenarnya saya sendiri pun bisa, karena banyak juga dari orang-orang di luar sana yang usianya masih muda-muda sekali tapi mereka begitu sukses dengan usahanya. Itu mungkin termotivasi dari orang lain juga karena rasa gigihnya mereka dalam mencari suatu penghidupan yang layak bagi mereka. Dan ini sesuatu yang harus bisa diambil pelajaran buat saya sendiri juga buat kita semuanya, para mahasiswa juga. Dan ini saya menyimpulkan alasan utama dari para kita semua yang mungkin takut dengan dunia usaha itu adalah, yang pertama, mereka belum terlatih untuk menjadi pengusaha. Ya, mungkin karena kita belum terlatih menjadi seorang usahawan. Saya berikan contoh, mungkin dari awal, misalkan ketika kita berlatih sepeda, kita ibaratkan kita akan berlatih sepeda, tentunya kita tidak tahu cara mengendalikannya kan, mengendalikan sepeda itu. Ini akan sangat banyak resiko yang datang, yang ketika kita naik, kemudian kita mungkin akan jatuh. Tetapi mungkin dengan seorang motivator yang sudah sukses, jadi kita ibaratkan menaiki sepeda itu dengan dipegangi oleh orang tua kita gitu, orang-orang yang sudah berpengalaman dalam dunia itu dan berlatih keras, mungkin kita akan bisa jalan dengan baik. Ini adalah faktor yang pertama yang mempengaruhi kenapa kita tidak bisa terjun ke dunia usaha, yaitu karena kita belum terlatih, makanya harus ada seorang motivator yang bisa membimbing kita, menuntun kita ke dunia usaha itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah banyak pengusaha yang tidak terkendali. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam dunia usaha, seperti yang tadi saya contohkan, yaitu ketika kita sudah mulai mulai menaiki sepeda dan mulai berlatih mengayuhnya, itu akan ada banyak sekali tantangan. Mungkin dari kanan kiri dan dari keseimbangan kita, apalagi kalau kita sudah mulai bisa lancar mengemudikan sepeda, itu akan sangat banyak tantangan lagi kalau misalkan kita berlatih untuk melepaskan tangan. Itu kalau kita flashback ke zaman dahulu ya, mungkin akan ibaratkan seperti itu. Jadi mungkin dengan mengendarai sepeda dengan melepaskan tangan dari kemudi, tentu benar-benar mempunyai banyak resiko. Tapi jika Anda yang tidak disiplin, tidak mempunyai rencana, dan tidak ada tekad yang kuat, maka kendali-kendali yang ada dalam usaha itu tidak banyak. Jadi harus ada sifat keseimbangan. Jadi walaupun kita sudah mulai masuk terjun ke dunia usaha, harus ada pengendalian, harus ada keseimbangan, harus bisa mengendalikan. Kalau misalkan kita akan berlatih mengembangkan dari bermain sepeda itu, tentunya akan banyak sekali rintangannya, tapi itu juga yang harus diperhatikan adalah keseimbangan dari usaha itu sendiri. Kemudian alasan yang ketiga adalah orang-orang yang mengatakan berbisnis itu penuh resiko karena mereka melihatnya hanya dari sisi luarnya saja. Mereka melihat dunia usaha dari sisi yang salah. Sebetulnya yang beresiko itu adalah diri kita sendiri, diri Anda sendiri. Saya katakan kita, soalnya saya belum menjadi seorang wirausaha ya. Jika mereka melihat jika tidak mempunyai keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha, apalagi jika Anda belum melek finansial. Ada sesuatu yang saya dapati dari orang-orang yang telah berhasil adalah justru mereka berhasil dalam karirnya berkat keberanian menghadapi resiko dari kesalahan yang mereka buat.
Seperti saya ungkapkan di sini, menurut Robert T. Kiyosaki, pepatahnya mengatakan ada hikmah tertentu yang tersembunyi di balik setiap resiko kesalahan. Ataupun dari Winston Churchill, kesuksesan adalah kemampuan untuk beranjak dari satu resiko kesalahan lainnya tanpa kehilangan antusiasme. Resiko itu bukan kehancuran. Menghindar atau takut dari yang namanya resiko adalah sesuatu hal yang wajar. Tetapi kalau sampai kita selalu terbayang dalam keharusan untuk selalu berbuat sesuatu yang tidak mengandung resiko, akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak akan melakukan apa-apa. Dan sebetulnya itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Orang besar seperti itu banyak di sekitar kita. Mungkin saya adalah salah satunya ya. Kita semua adalah salah satunya. Padahal sebenarnya resiko adalah suatu akibat dari terjadinya penyimpangan dari apa yang diharapkan, atau suatu akibat dari perencanaan yang kurang baik. Itu adalah sebuah resiko. Jika penyimpangan segera diatasi, maka penyimpangan itu dapat diarahkan kepada yang lebih baik. Dengan adanya perbaikan atau penyesuaian diri dari penyebab terjadinya resiko, tingkat keberhasilan bisa lebih besar. Resiko kesalahan tidak harus menjadi kegagalan atau kehancuran. Kita ingat bahwa resiko adalah dampak dari kesalahan, bukan sebuah kehancuran. Ini adalah satu inti dari sebuah motivasi gitu. Suatu penyimpangan resiko adalah suatu penyimpangan yang bisa kita perbaiki. Jadi seharusnya Anda tidak perlu takut dengan resiko. Jika Anda takut dengan resiko dan tidak memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi, maka kegagalan atau kesulitan akan datang dengan sendirinya. Karena Anda tidak bisa melihat sisi lain dari sebuah koin. Anda tahu dengan Thomas Alva Edison, ia telah mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya serta menghabiskan uang yang sekitar $40.000 dalam kurun waktu 2 tahun. Begitu banyak melakukan kesalahan untuk percobaan membuat lampu pijar. Totalnya ada sekitar 6.000 bahan yang dicobanya. Anda bisa bayangkan jika Edison bekerja di suatu perusahaan besar, mungkin belum sampai beberapa bulan melakukan percobaan yang selalu salah, Edison pasti sudah menanggung resiko diberhentikan dari pekerjaannya. Salah satu pelajaran yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki adalah hal resiko pertama yang terjadi setelah kamu berbuat kesalahan adalah bahwa kamu akan menjadi bingung dan marah. Bingung dan marah karena penasaran. Pada saat marah seperti itu, sebetulnya Anda bisa menilai diri Anda sesuai watak dan karakter yang kita miliki. Kita membaca dari karakter kita, dari keadaan kita yang pas waktu marah ya. Mentolerir resiko dari suatu kesalahan. Jika Anda melihat anak kecil atau orang dewasa belajar bersepeda, perhatikan. Anda akan tahu sepandai-pandai orang tersebut, sekecil apapun kesalahannya, bahwa orang itu akan melakukan kesalahan dan beresiko jatuh. Anda ajarkan bagaimana bersepeda, bagaimana bahwa orang itu akan melakukan kesalahan dan tentu beresiko jatuh. Orang itu akan merasa bisa jika ia sudah melampaui 1, 2, atau mungkin beberapa puluh kali bagaimana rasanya apa itu jatuh. Itu resikonya. Kemudian dengan tiba-tiba Anda melihat ia tidak jatuh lagi. Dia mulai mengayuh pedal sepeda itu mulai meluncur. Anda perhatikan ekspresinya. Dia begitu senangnya dan lupa akan lukanya. Karena sebuah dunia yang benar-benar baru terbuka baginya. Itulah keajaiban hikmah yang ada jika Anda berani menghadapi resiko. Bagaimana implementasinya? Dalam hidup ini perlu adanya perencanaan teknis untuk mencapai tujuan. Dengan begitu, jika setiap terjadi kesalahan, Anda bisa tahu karena adanya penyimpangan. Bermain judi, kalah atau menang, itu bukan karena perencanaan, tapi adalah sebuah
karena mereka tapi karena kebetulan, karena adanya perencanaan, Anda bisa tahu apakah penyimpangan itu terjadi karena kesalahan atau kebetulan. Kebetulan adalah sesuatu yang tidak direncanakan. Apakah hidup Anda selalu berada dalam kebetulan saja? Salah satu tindakan terbaik dari Anda adalah menyiapkan rencana cara bagaimana mengantisipasi atau memperkecil suatu resiko yang bisa diperkirakan akan timbul di kemudian hari. Resiko dari kesalahan hanya bisa diperbaiki dengan kesalahan sebelumnya. Artinya, dengan terjadinya resiko, Anda mendapat pengalaman. Kesalahan yang hanya baru sekali belum menjadi pelajaran buat Anda. Anda kalau berpikir, aku tidak akan mengulangi kesalahan lagi, itu sebetulnya Anda belum banyak belajar. Sebagai orang yang berkepribadian akan bertanggung jawab dan akan mengembalikan apa yang dikatakan, seharusnya Anda berkata, pelajaran apa yang harus saya peroleh dari sebuah kegagalan ini, kesalahan ini. Ya, resiko dari kesalahan mempunyai tingkatan-tingkatan untuk merencanakan sesuatu. Mulailah dari yang sederhana dulu. Mulailah dari dahulu belajar merangkak sebelum Anda bisa berjalan. Begitulah yang seharusnya sampai Anda bisa berlari secepat angin tanpa khawatir, sehingga suatu hari Anda berani melakukan pekerjaan besar, walaupun Anda tahu kalau itu orang lain mungkin akan menghadapi resiko yang besar, tapi tidak buat Anda. Berani menghadapi resiko membuat hidup lebih berkualitas. Saya banyak mendapatkan pandangan dari orang lain mengenai resiko ataupun kegagalan dan kesalahan. Jadi belajar dari sebuah kegagalan, karena kegagalan adalah guru yang terbaik. Jadi setelah kita sudah berusaha untuk masuk di dunia usaha, kemudian kita harus menjaga keseimbangannya, dan kemudian ketika kita mengalami jatuh pada usaha kita harus siap, karena kita sebelumnya sudah merencanakan resiko yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan usaha itu. Jadi kita berpikirannya harus ada berpikiran negatif. Bagaimana kalau usaha saya seperti ini, itu harus ada pemikiran seperti itu. Karena apa? Kita untuk menghadapinya. Jadi ketika kita ternyata di kemudian hari usaha kita itu jatuh karena sesuatu yang kita pikirkan dahulunya, jadi kita sudah tahu bagaimana saya harus kembali berdiri, bagaimana saya harus menutupi sebuah kesalahan itu, bagaimana saya harus belajar dari sebuah kesalahan itu yang sangat diperlukan bagi kita semua ya. Kebetulan saya bukan seorang pengusaha dan saya juga ingin sekali belajar untuk masuk dunia usaha. Saat ini saya sedang belajar berjualan kecil-kecilan, yaitu jualan pulsa di mungkin saya hanya di area perusahaan saya aja, karena saya berpikir ke depan, karena mungkin dengan berjualan pulsa yang hasilnya yang pendapatannya itu sangat-sangat minim sekali, kalau menurut saya paling hanya sekitar 1.000 atau 1.500 rupiah satu kali transaksi, itu pun kalau misalkan mereka langsung bayar, karena banyak juga dari mereka yang bilang bayar di akhir bulan, tapi saya ambil peruntungannya aja. Jadi yang pertama saya lakukan adalah karena saya ingin menjual pulsa untuk membantu teman saya juga yang mungkin pada saat kepepet membutuhkan pulsa gitu. Karena nggak mungkin kita di perusahaan, di PT itu, kalau misalkan kita tidak ada yang jual pulsa di dalam sana, ketika kita membutuhkan sangat urgent gitu, kita harus keluar untuk membeli pulsa, itu sangat tidak efektif sekali. Makanya saya ingin membantu mereka juga. Kemudian yang saya juga ingin membantu
mungkin dari mereka yang membayarnya di akhir bulan, saya anggap ini adalah nggak apa-apa, ini saya perbantukan, saya meminjamkan, intinya seperti meminjamkan uang gitu. Saya ambil kebaikan aja dari sebuah pengalaman ini. Jadi saya tidak akan takut untuk rugi atau bagaimana, karena niat saya adalah untuk menolong tentunya. Jadi insya Allah ada saja sedikit pendapatan atau keuntungan dari yang saya lakukan ini. Ya, berdagang. Mungkin saya adalah berasal dari Tegal. Yang kita tahu Tegal itu adalah dahulu mungkin bisa dikatakan Jepangnya Indonesia. Mungkin saat ini juga masih banyak yang mengatakan seperti itu, karena memang pada kenyataannya memang seperti itu. Di Tegal ini karena saya asli orang situ, saya perhatikan banyak sekali para orang-orang yang berwirausaha, yaitu di bidang otomotif, perbengkelan, dan mereka sangat-sangat kreatif dari membuat sesuatu yang kecil sampai besar dengan perbantuan alat mesin-mesin dari luar juga, mungkin dari mesin bubut, mesin pengelasan, karena kebanyakan dari mereka seperti itu. Ada juga yang berwirausaha di bidang pertanian, pembuatan batu bata, pembuatan genteng, itu banyak juga di sana. Yang dari tanah liat dibuat berbagai macam alat-alat atau untuk keperluan bangunan. Kemudian juga ada pengusaha-pengusaha batik yang mereka itu bekerja dari awal, mungkin dari nenek moyangnya mereka terjun ke dunia perbatikan. Ada juga yang dari mereka, pokoknya banyak sekali yang usaha-usaha yang dari mereka ya. Mungkin banyak juga yang merantau ke sini karena untuk memanfaatkan ijazah. Saya pikir mereka memanfaatkan ijazah untuk bisa mencari penghidupan, mencari modal kalau bisa saya bilang. Karena kalau saya sarankan bagi kita ya, yang para karyawan, kita jangan sampai berpikiran akan bekerja terus-menerus di sini, akan menjadi karyawan atau bawahannya orang Jepang di sini. Bagaimana kita harus berpikiran maju, apalagi kita seorang mahasiswa yang kita tahu kehidupan realnya di perusahaan seperti apa. Kita jangan sampai ingin terus-menerus menjadi bawahan. Kalau misalkan kita mungkin tidak punya kemampuan untuk menjadi mendapatkan kenaikan jabatan di perusahaan itu, mungkin karena sangat besar perjuangannya. Kalau misalkan harus naik jabatan dari tahap satu ke tahap yang lain, langsung ke atasnya itu, cobalah kita berpikir untuk membuat suatu usaha, yaitu apalagi bagi para lelaki yang mungkin sekarang ini masih menjadi karyawan di suatu perusahaan, dan yang apalagi kalau misalnya kita pekerjanya itu hanya pekerja kontrak, yang setelah kontrak habis kita harus mencari lagi, seperti yang saya alami sekarang ini juga. Jadi biarlah kalau misalnya kita berpikiran maju untuk menjadi seorang pengusaha, kita pasti akan giat menabung, mencari modal, dan kita harus berpikiran ke depan bahwa saya harus bisa mempunyai suatu usaha, saya harus bisa saya tidak boleh terus-terusan digaji oleh atasan saya, tapi saya harus menggaji orang-orang. Saya harus bisa menggaji karyawan-karyawan saya, dan itu suatu motivasi yang sangat besar. Bagaimana kita, dan sebuah usaha itu yang pertama yang tadi saya bilang adalah sebuah keahlian. Jadi kita tidak boleh mengambil suatu usaha yang di luar keahlian kita, atau mungkin kita tidak pernah melakukan usaha itu, pekerjaan itu kita tidak pernah melakukannya, kemudian kita mencoba untuk melakukan usaha di bidang itu sangat tidak efektif sekali.
karena akan sangat banyak tantangannya. Yang pertama, Anda harus belajar mengasah apa sih keahlian saya, di bidang apa sih keahlian saya, apakah mungkin di bidang komputer, Anda harus mengasahnya. Kemudian kalau misalkan kita bekerja di perusahaan otomotif, mungkin ada juga yang bagian pengelasan, pasti Anda sudah bisa kan, udah punya skill gitu, udah punya skill untuk mengelas. Maka bagaimana Anda itu mengembangkan pekerjaan itu di luar tanpa harus mengubuk-ubuk di suatu perusahaan dan perusahaan yang lain. Anda harus bisa mengembangkan. Anda harus mengasah skill Anda, mempertajam skill Anda agar Anda itu harus keluar dari perusahaan itu dan membuat suatu usaha yang dimana Anda itu bisa mempekerjakan orang lain. Itu suatu motivasi yang sangat besar ya. Kemudian setelah dari keahlian itu, saya udah mempunyai keahlian, barulah kita mencoba terjun masuk di usaha itu, yaitu bisa selain mengasah dan membuat suatu usaha dari keahlian Anda, mungkin resiko yang akan datang itu sangat kecil dan Anda mungkin bisa cepat menghalaunya, karena Anda mungkin sudah bertahun-tahun di suatu perusahaan dan pekerjaan Anda adalah mengelas. Mungkin ketika Anda terjun di dunia luar dan membuat suatu usaha pengelasan dan banyak orderan, itu akan sangat banyak menjadi motivasi yang sangat besar ya buat kita semua. Jadi jangan sampai kita bekerja di suatu perusahaan, kemudian kita keluar dari perusahaan itu kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan suatu pengalaman dari teman-teman atau mendapatkan teman-teman saja. Itu memang itu suatu yang baik dari pengalaman orang lain, pengalaman teman. Tapi ada baiknya juga bagaimana kita keluar dari situ dan membuat satu usaha. Mungkin akan sangat susah ya kalau kita pikirkan, tapi kalau kita jalani dengan niat dari awal, mungkin misalkan saya akan masuk perusahaan itu untuk mencari modal, dan modal itu akan saya kembangkan untuk berusaha. Mungkin kalau misalkan saya sebagai wanita gitu, saya bekerja di sebuah perusahaan yang dimana saya harus bekerja sebagai operator pengelasan. Apakah saya keluar dari perusahaan saya harus terjun ke dunia pengelasan? Enggak juga. Ini adalah suatu pengalaman aja. Jadi kita memandanglah, saya wanita, jadi saya nggak mungkin melakukan pekerjaan itu yang mungkin resikonya akan lebih banyak dibandingkan ketika dilakukan oleh para laki-laki. Mungkin untuk para wanita, karena banyak sekali juga di sini para wanita yang bekerja menjadi seorang buruh di perusahaan, ada baiknya kita berpikir ke depan. Kita masuk ke suatu perusahaan, kita berencana yang baik. Kita harus punya rencana yang baik untuk bisa menabung. Mungkin kalau menabung itu memang sangat susah sekali. Saya sendiri pun mengalaminya. Saya tidak pernah bisa menabung, tapi insya Allah dengan izin Allah apapun itu bisa dilakukan kita ya. Jadi kita bertekad, saya akan menjadi seorang pengusaha. Mungkin kalau misalkan cewek itu di dunia fashion, yaitu berdagang baju, berdagang tas dan yang lain-lain. Itu uangnya dari mana? Maka dari itu kita bekerja di sini, di perusahaan Jepang, di perusahaan Korea, di perusahaan orang asing. Maksud saya itu kita berpikiran ke depan bahwa saya keluar dari sini harus mempunyai tabungan sekian untuk bisa membuat suatu usaha. Saya ingin membuat sebuah toko, saya ingin membuat usaha online. Itu suatu motivasi yang besar buat kita, apalagi bagi adik-adik yang mungkin masih baru tahun-tahun pertama mereka bekerja di perusahaan. Harus berpikiran seperti itu, karena rencana yang baik insya Allah akan mendapatkan kebaikan pula, apapun itu. Jadi walaupun kita berencana, mungkin dari awal saya ingin membuat suatu usaha, kemudian kita sangat sulit untuk mengumpulkan uang, tapi ada saja
insya Allah ada saja. Kalau misalnya kita berpikiran positif dan semangatnya selalu berusaha untuk mencari yang terbaik, itu akan sangat, Allah akan sangat membantunya ya. Kemudian berdagang itu juga telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya menyinggung keagamaan sedikit. Jadi carilah pekerjaan yang halal. Berdagang pun itu menjadi pekerjaan yang halal karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau bisa kita itu harus bisa menjadi seorang pengusaha, apapun itu, bagaimanapun itu, di bidang apapun itu, sesuai dengan keahlian kita. Apalagi kalau misalnya kita punya skill seorang sales, pintar berbicara, pintar merayu orang, itu mungkin menurut saya itu akan sangat banyak keuntungan. Jadi dari skill itu, karena skill itu amat sangat susah untuk dicari ya. Kalau misalnya orang seperti saya mungkin tidak bisa merayu orang, tapi bagaimana kita mencari sesuatu dari diri kita yang bisa kita kembangkan untuk melakukan suatu usaha. Intinya adalah ketika kita terjun ke dunia kewirausahaan, kita niatkan untuk kebaikan, kita niatkan untuk saya ingin memberantas kemiskinan, saya ingin ikut mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Itu adalah suatu niat yang baik sekali. Jadi dari niat-niat itu Allah akan membantunya, insya Allah. Jadi kita melakukan suatu wirausaha ada nilai baliknya. Walaupun kita mengalami suatu kegagalan dalam usaha itu, ketika kita kembali ke niat itu, ada saja jalan. Insya Allah ada saja jalan yang membuat kita itu terus bertahan di situ. Karena niat yang baik itu harus kita tempatkan, kita utamakan. Kemudian usaha yang besar dan berani mencoba, itu yang sangat penting. Berani mencoba, berani mulai suatu usaha, itu harus dilakukan oleh kita. Oke, sepertinya mungkin waktunya mungkin sudah tinggal 1 menit atau lebih lagi. Cukup sekian video yang saya buat. Mungkin belum mencapai 45 menit karena karena keterbatasan memori kayaknya. Jadi saya harus mengakhiri video kali ini sebelum videonya berhenti sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kewirausahaan. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, juga untuk para penonton semuanya. Semoga kita bisa menjadi seorang wirausaha yang amanah, yang bisa meningkatkan kemakmuran di Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali ada kesalahan dalam kata-kata saya, itu adalah datangnya dari saya. Dan kalau ada kebaikan, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.